Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Henson Enjain Manurung SE MSI, NIDN 0213128001. Saya adalah salah satu dosen program studi manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Palembang. Izinkan saya menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah komunikasi bisnis, mata kuliah komunikasi bisnis memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar komunikasi bisnis, proses penulisan pesan-pesan bisnis, komunikasi melalui surat, komunikasi tentang pekerjaan, komunikasi melalui laporan, dan komunikasi melalui teknologi. Metode pembelajarannya adalah metode klasikal, yaitu ceramah bervariasi, studi kasus, pemberian tugas, baik tugas mandiri dan tugas terstruktur, diskusi dan tanya jawab. Evaluasi atau penilaian kepada mahasiswa terdiri dari kehadiran atau tatap muka, partisipasi atau keaktifan mahasiswa di kelas, tugas mandiri dan tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah komunikasi bisnis, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan secara mendalam apa itu dasar-dasar komunikasi bisnis, yang kemudian diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan proses penulisan pesan-pesan bisnis, mampu membuat komunikasi melalui surat, dan diharapkan mahasiswa mampu menerapkan komunikasi tentang pekerjaan, mampu menerapkan komunikasi melalui laporan, dan diharapkan mahasiswa mampu menerapkan komunikasi melalui teknologi dan informasi. Adapun bahan kajian materi pembelajaran selama 16 kali pertemuan dalam satu semester. Yang pertama adalah rencana pembelajaran semester, yang kedua memahami komunikasi bisnis dan komunikasi antar pribadi, yang ketiga komunikasi dalam organisasi dan komunikasi bisnis lintas budaya, keempat perencanaan, pengorganisasian dan revisi pesan-pesan bisnis, yang kelima penulisan direct request, penulisan permintaan pesan-pesan rutin, dan penulisan permintaan pesan-pesan positif. Dan pertemuan yang keenam adalah pembahasan tentang penulisan bad news dan pesan-pesan persuasif. Pertemuan yang ketujuh adalah dasar-dasar korespondensi bisnis, dan yang kedelapan adalah ujian tengah semester. Pertemuan yang kesembilan adalah penulisan surat lamaran kerja dan resume. Yang kesepuluh wawancara kerja, presentasi bisnis dan negosiasi. Yang kesebelas adalah rapat bisnis. Pertemuan yang ke-12 penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Pertemuan yang ke-13 komputer personal dan komunikasi bisnis. Pertemuan ke-14 teknologi penyimpanan data elektronik. Pertemuan ke-15 dasar-dasar internet, dan yang terakhir pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian bagi mahasiswa adalah yang pertama tatap muka dengan bobot penilaian 10%, tugas terstruktur dengan bobot penilaian 10%, tugas mandiri dengan bobot penilaian 10%, ujian tengah semester bobot penilaiannya 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot penilaian 40%, sehingga totalnya menjadi 100%. Demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati, deskripsi mata kuliah komunikasi bisnis yang saya ampu. Silakan Bapak Ibu menyaksikan video pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan,
mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan membahas tentang rencana pembelajaran semester atau yang dikenal dengan RPS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis, yang pertama diharapkan mahasiswi mampu menjelaskan secara mendalam tentang dasar-dasar dari komunikasi bisnis. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan proses penulisan pesan-pesan bisnis. Kemudian selanjutnya, untuk yang ketiga, capaian pembelajaran dari mata kuliah komunikasi bisnis ini diharapkan mahasiswa mampu membuat komunikasi melalui surat. Selanjutnya, yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan komunikasi tentang pekerjaan. Selanjutnya, melalui pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menerapkan komunikasi melalui sebuah laporan. Selanjutnya, yang terakhir dari capaian pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis ini diharapkan saudara-saudara para mahasiswa mampu menerapkan komunikasi melalui teknologi dan informasi. Selanjutnya, deskripsi singkat mata kuliah komunikasi bisnis adalah mata kuliah komunikasi bisnis memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar komunikasi bisnis, proses penulisan pesan-pesan bisnis, komunikasi melalui surat, komunikasi tentang pekerjaan, komunikasi melalui laporan, dan komunikasi melalui teknologi informasi. Selanjutnya, metode pembelajarannya adalah metode klasikal, yaitu ceramah bervariasi, studi kasus, pemberian tugas, nanti ada yang namanya tugas mandiri dan tugas terstruktur. Kemudian metode pembelajarannya diskusi dan tanya jawab. Evaluasi atau penilaian kepada mahasiswa terdiri dari kehadiran atau tatap muka dan partisipasi atau keaktifan mahasiswa di kelas seperti saat ini saat pembelajaran di kelas. Kemudian tugas mandiri dan tugas terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis selama 1 semester terdiri dari 16 kali pertemuan. Yang pertama, kita belajar tentang rencana pembelajaran semester atau RPS seperti pada saat ini. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari memahami komunikasi bisnis dan komunikasi antar pribadi. Kemudian pada pertemuan yang ketiga, kita akan mempelajari komunikasi dalam organisasi. Kemudian komunikasi bisnis lintas budaya. Dan pada pertemuan yang keempat, kita akan mempelajari perencanaan, pengorganisasian, dan revisi pesan-pesan bisnis. Kemudian untuk pertemuan kelima, nanti kita akan belajar penulisan direct request,
penulisan permintaan pesan-pesan rutin, dan penulisan pesan-pesan positif. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-6 nanti kita akan belajar tentang penulisan bad news dan pesan-pesan persuasif. Kemudian di pertemuan yang ke-7 kita akan mempelajari tentang dasar-dasar korespondensi bisnis, dan di pertemuan ke-8 nanti ada ujian tengah semester atau mid semester. Kemudian di pertemuan yang ke-9 kita akan mempelajari penulisan surat lamaran kerja dan resume. Kemudian di pertemuan yang ke-10 kita akan mempelajari tentang wawancara kerja, presentasi bisnis, dan bagaimana kita bernegosiasi. Selanjutnya di pertemuan yang ke-11 kita akan membahas tentang apa itu yang dikatakan dengan rapat bisnis. Kemudian pada pertemuan yang ke-12 kita akan mempelajari penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Kemudian pada pertemuan yang ke-13 kita akan mempelajari komputer personal dan komunikasi bisnis. Selanjutnya di pertemuan yang ke-14 kita akan mempelajari atau membahas teknologi penyimpanan data elektronik. Dan di pertemuan yang ke-15 kita akan mempelajari atau membahas tentang dasar-dasar internet. Dan di pertemuan yang terakhir kita akan adakan UAS atau ujian akhir semester. Adapun pustaka atau buku yang dipakai dalam pelajaran mata kuliah komunikasi bisnis ini, kita menggunakan buku karangan Joko Purwanto, Dr. Andus Joko Purwanto, MBA tahun 2011, komunikasi bisnis edisi keempat, penerbit Erlangga. Silakan boleh dicari di toko-toko media atau bisa di searching di internet. Kemudian sebagai pustaka pendukung, saudara-saudara para mahasiswa boleh juga membaca buku karangan Agustin Rosalena tahun 2020, buku komunikasi bisnis, konsep dan praktek, penerbit Andi, anggota IKAPI Yogyakarta. Buku ini bisa juga dibaca sebagai pendukung dari mata kuliah komunikasi bisnis. Kemudian saudara-saudara juga boleh atau dapat membaca buku komunikasi bisnis pendekatan praktis karangan dari Sophia Rosalin, Susilowati, Desi C. Natali, dan Nur Ambulani tahun 2020, penerbit Sube Press Malang. Kemudian saudara-saudara juga boleh membaca semua literatur yang berkaitan dengan materi atau kuliah komunikasi bisnis. Boleh dicari di internet ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan komunikasi bisnis. Adapun dosen pengampu mata kuliah dari komunikasi bisnis ini, kami ditugaskan dari fakultas ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Henson NJ Manurung SPMSI sebagai koordinator. Kemudian ada Pak Usman Maliki SDPMM dan Bapak Alvia Aris Rinandi SDMM. Jadi kami nanti akan berbagi tugas
dalam mengajar mata kuliah komunikasi bisnis ini, mungkin nanti saya akan masuk beberapa kali pertemuan, sekitar 6 atau 7 pertemuan, dan selanjutnya Bapak Usman dan Bapak Aldidia yang akan meneruskannya sampai ujian akhir semester. Terima kasih. Sebelum saya tutup untuk rencana pembelajaran semester ini, saya buka forum diskusi. Silakan jika ada dari yang telah saya sampaikan dan yang telah saya paparkan, jika ada yang ingin didiskusikan, silakan untuk ditanyakan. Silakan, siapa yang mau tanya? Ya, silakan sebutkan namanya dan nomor induk mahasiswanya. Saya, bagaimana bobot penilaian mata kuliah komunikasi bisnis yang Bapak ajar? Baik, terima kasih untuk Saudari Intan atas pertanyaannya. Untuk bobot penilaian dari mata kuliah komunikasi bisnis ini, nah nanti pada bobot penilaiannya nanti ada yang namanya tatap muka. Tatap muka itu diberikan bobot penilaian sebesar 10%. Kemudian tugas terstruktur bobot nilainya juga 10%, dan tugas mandiri itu juga memiliki bobot nilai 10%. Ujian tengah semester diberikan bobot 30%, dan ujian akhir semester bobotnya paling tinggi sebesar 40%, sehingga totalnya nanti keseluruhan bobotnya 100%. Nanti akan ada ring penilaian mulai dari 0 sampai 100. Jika Anda mencapai bobot total penilaian setelah dibagi 5, 100%, Anda mendapat angka di atas 86 sampai 100, Anda mendapat nilai A. Mungkin itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, terima kasih. Demikianlah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah komunikasi bisnis atau semester ganjil tahun akademik 2023-2024 ini. Semoga dalam proses belajar dan mengajar dalam satu semester ini kita diberikan hikmat dan kesehatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.